Tugas suamiku diambil alih suami orang setiap malam, tetapi suamiku ridho. Nah, ini tugas suami yang mana ini? Tugas suamiku diambil alih oleh lelaki lain yang menjadi suami orang setiap malam, tetapi suamiku ridho, suamiku rela. Nah, kalau kita mendengarkan keluhan seperti ini, maka pikiran kita tidak boleh langsung mesum, ya, karena perbuatan mesum itu Masya Allah akan merusak pikiran dan hati. Ingat, tugas setiap suami adalah memberikan nafkah batin kepada istri dan anak-anaknya. Jika tugas ini tidak bisa dijalankan, maka suami wajib mendatangkan guru untuk memberikan nafkah batin kepada istri dan anak-anaknya. Jika gurunya harus digaji, maka suami wajib membayar gaji guru tersebut. Jika suami tidak mampu membayar, maka suami wajib mengantarkan istri dan anak-anaknya untuk belajar ilmu agama Islam kepada para guru yang tidak memungut gaji atau tidak memungut bayaran. Jika tugas ini tidak dijalankan oleh suami, maka suami dosa besar. Kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Jalla Jalaluh. Karena memang setiap suami yang beragama Islam itu berkewajiban memberikan nafkah batiniyah untuk istri dan anak-anaknya. Jangan salah paham, kalau nafkah batiniyah adalah hubungan badan, salah tuh. Masa nafkah batin kepada anaknya juga hubungan badan? Tidak. Nafkah batin adalah pendidikan rohani, pendidikan ilmu agama Islam agar selamat dari nerakanya Allah. Hal ini sesuai dengan perintah Allah di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Nah, setiap lelaki muslim yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka wajib menjalankan perintah ini. Apa perintah Allah? Qu anfusakum. Qu, jagalah oleh kalian anfusakum, pada diri kalian masing-masing. Wa ahlikum, dan jaga pula keluarga kalian. Jadi yang wajib dijaga bukan hanya diri kita, tetapi juga keluarga kita. Keluarga kita yaitu anak dan istri kita. Dijaga dari mana? Apakah dijaga dari kelaparan doang? Tidak. Yang paling utama adalah dijaga dari naron, dari siksa api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidadun, yang di atasnya neraka itu ada malaikat-malaikat. Ghiladun, yang sangat keras, yang sangat kasar. Shidadun, yang sangat kuat. La ya'suna, yang tidak pernah maksiat Allah kepada Allah. Ma amarahum, pada apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat itu senantiasa mengerjakan apa yang telah diperintahkan terhadap mereka. Inilah kewajiban bagi setiap suami. Jadi sekali lagi, jika sang suami tidak mampu mendidik istrinya untuk sholat, untuk wudhu, untuk mengetahui tentang toharoh bersuci, tidak mengetahui tentang hukum-hukum Islam, dan tidak mengajari istrinya membaca Al-Quran, apalagi mengajari anak-anaknya, maka suami ini dosa besar. Dosa besar. Kemudian istrinya misalnya berguru di hadapan para ustadz atau kiai di kampungnya, suaminya harus ridho, rela. Kenapa? Karena kalau seandainya istrinya tidak belajar kepada guru-guru, pada kiai, para ustadz, maka suami-suami tersebutlah yang berdosa. Kelak di yaumil qiyamah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Jalla Jalaluh.
Nah, ini kalau seandainya setiap lelaki muslim menjalankan perintah seperti ini, maka Masya Allah Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena setiap lelaki muslim paham tentang kewajibannya, yaitu tidak hanya memberikan nafkah lahir saja, tidak hanya memberikan nafkah lahiriah sandang pangan papan, tetapi juga memberikan nafkah batiniyah. Nafkah batiniyah yaitu pendidikan rohani, pendidikan ilmu agama Islam. Kemudian ibu-ibu di kampung mengatakan bahwa karena suamiku lemah, suamiku tidak mampu memberikan nafkah batiniyah, maka sang istri di kampung-kampung itu berguru kepada para ustadz dan kiai. Yang memberikan nafkah siapa? Ya guru-guru kampung. Ini para suami harusnya berterima kasih. Para suami berterima kasih, ya guru-gurunya dikasih hadiah lah, dikasih sodako atau infak. Jangan malah kadang-kadang dimusuhi. Makanya Indonesia ini menjadi carut marut negara yang tidak jelas. Bangsa Indonesia ini mayoritas umat Islam, tetapi karena nggak jelas, nggak paham tentang hukum-hukum Islam, sehingga anak-anak yang terlahir dari kecil sampai dewasa nggak paham tentang hukum Islam. Bahkan membaca Al-Quran tidak bisa, bahkan sholat pun juga tidak bisa. Nah, ini kalau anak-anak tumbuh banyak di mana-mana, orang Islam Indonesia membludak, jumlahnya sangat banyak, tetapi tidak berkualitas. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Oleh sebab itulah, jika misalnya ada ibu-ibu mengatakan bahwa karena suamiku lemah tidak mampu, maka tugas suamiku ini diambil alih oleh suami orang lain. Nah, coba bayangkan, seorang ustadz, seorang guru, seorang kiai itu kan juga memiliki istri dan anak-anak yang harus diberikan nafkahnya, baik nafkah lahiriah maupun nafkah batiniyah. Tetapi para ustadz dan guru itu juga harus mendidik kaum muslimin di sekitarnya. Nah, kaum muslimin yang lainnya cuek is the best, ini kan kurang ajar namanya, kurang ajar. Sudah enggak memberikan nafkah batiniyah kepada istrinya, kepada anaknya, tetapi cuek is the best, enggak ikut peduli. Enggak ikut peduli, ini kan kurang ajar. Makanya di Indonesia ini negara dan bangsa yang carut marut. Sehingga pemimpin-pemimpin di Indonesia ini, baik itu bupati, wali kota, gubernur, apalagi presiden, jarang yang memahami hukum-hukum Islam. Walaupun toh mereka ini beragama Islam, karena mereka tidak tahu tentang hukum-hukum Islam, sehingga para pemimpin di Indonesia ini rata-rata Islam-Islaman. Islam-Islaman, kadang-kadang ucap salam saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru ucap salam. Nggak berani ucap salam yang jelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, misalnya begitu. Nggak berani. Ya karena memang carut marut. Tugas seorang suami yang harus mendidik istrinya, tetapi istrinya tidak dididik. Tugas seorang ayah yang harus mendidik putra-putrinya tentang ilmu agama Islam tidak dijalankan. Kemudian istri dan anak-anaknya berguru kepada para ustadz, kadang-kadang dicuekin, bahkan ada yang memusuhinya, ada yang melarang-larangnya. Ini kan Masya Allah, kebalik cara fikir yang terbalik-balik. Sehingga Indonesia ini walaupun sudah sejak dahulu menjadi mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi hanya Islam-Islaman. Oleh sebab itulah, mudah-mudahan video seperti ini bisa menyebar kemana-mana, sehingga banyak sekali kaum muslimin yang terutama para laki-laki paham tentang kewajibannya. Oleh sebab itu silahkan sebarkan video ini kemana-mana, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.